warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enggara Minatul Sukriyah, NIM 19010048 dari kelas 19A Keperawatan. Manajemen laktasi yaitu suatu daya upaya yang dilakukan untuk membantu ibu untuk mencapai keberhasilan dalam menyusui bayinya. Usaha tersebut menjadi 3 tahap. Tahap pertama yaitu tahap di mana masa kehamilan yang disebut antenatal. Tahap kedua yaitu tahap persalinan sampai keluar dari rumah sakit disebut pariental. Tahap terakhir yaitu tahap ketiga, tahap di mana mulai menyusui sampai anak umur 2 tahun disebut postnatal. Tujuannya yaitu tercukupinya kebutuhan ASI pada bayi untuk proses tumbuh kembangnya. Persiapan yang pertama yaitu penyuluhan keunggulan ASI, manfaat rawat gabung, keperawatan bayi dan gizi ibu, higien payudara dan puting susu. Kebersihan atau higien payudara juga harus diperhatikan, khususnya pada daerah papila dan aureola. Saat mandi, daerah papila dan aureola tidak disabuni, mengakibatkan kering dan kaku akibat hilangnya lendir pemulas yang dihasilkan oleh kelenjar makrumeri. Aureola dan papila yang kering akan menyebabkan lecet dan infeksi. Yang ketiga yaitu membersihkan puting payudara menggunakan air hangat dan minyak. Yang keempat yaitu saat mandi puting harus ditarik-tarik supaya menonjol dan mempermudah bayi untuk menghisap. Yang kelima, jika puting payudara tidak menonjol, gunakan pompa susu. Prosedur yang pertama, cuci tangan bersih. Kedua, jaga privasi klien. Anjurkan klien untuk menggendong bayinya, kemudian duduk bersandar dengan kaki tertompang, tidak menggantung. Anjurkan klien untuk membuka payudaranya. Atur posisi bayi. 1. Bayi diletakkan menghadap ke ibu dengan posisi sanggah seluruh tubuh bayi. 2. Lengan ibu pada belakang bahu bayi, tidak pada dasar kepala, leher tidak menganda. 3. Hadapkan bayi ke dada ibu sehingga hidung bayi berhadapan dengan puting susu, sedangkan telinga dan lengan bayi terletak pada satu garis lurus. 4. Dekatkan badan bayi ke badan ibu atau menempel. 5. Bayi dipegang dengan satu lengan, kepala bayi pada lengkung siku ibu dan bokong bayi terletak pada lengan. 6. Satu tangan bayi diletakkan di belakang badan ibu. 7. Perut bayi menempel badan ibu, kepala bayi menghadap payudara atau tidak hanya membelokkan kepala bayi. 8. Sebelum menyusui, keluarkan sedikit ASI dan oleskan di aureola dan puting susu. Pegang payudara kanan dengan tangan kiri dan sebaliknya. Ibu jari pada ibu berada di atas puting, sedangkan keempat jari lainnya di bawah puting. Jangan menjepit puting dengan jari telunjuk dan jari tengah, karena posisi puting dalam mulut bayi yang tidak benar mengakibatkan ASI tidak keluar karena tidak lancar. Berikan rangsangan bayi untuk membuka mulut dengan cara menyentuhkan puting susu pada pipi atau sudut mulut bayi. Setelah mulut bayi terbuka lebar, cepat masukkan puting ke mulut bayi, sedangkan aureola dapat masuk ke dalam mulut bayi. Dagu bayi menempel payudara, hidung dekat dengan payudara, tetapi lubang hidung jangan sampai tertutup payudara. Setelah bayi menghisap, payudara tidak perlu dipegang atau dirangsang lagi. Pertahankan kotak mata selama proses menyusui. Setelah selesai pada satu payudara, lepaskan dengan menggunakan jari kelingking ibu yang bersih. Jari dimasukkan ke dalam sudut mulut bayi. Cara lain adalah dengan menekan dagu bayi ke bawah atau menutup lubang hidung bayi. Jangan menarik puting untuk melepaskannya. Susukan bayi sesuai dengan kebutuhan. Biasanya kebutuhan terpenuhi dengan menyusui setiap 2-3 jam sekali. Setiap kali menyusui, lakukan pada kedua payudara kiri atau kanan secara bergantian, masing-masing sekitar 10 menit. Mulailah dengan payudara sisi terakhir dan disusui sebelumnya. Sendawakan bayi dengan cara 1. Menyandarkan bayi di pundak ibu lalu ditepuk-tepuk punggungnya pelan-pelan. 2. Bayi ditengkurapkan di pangkuan ibu sambil digosok-gosok punggungnya.
Setelah selesai menyusui, oleskan ASI lagi seperti awal menyusui tadi. Biarkan kering oleh udara sebelum kembali memakai BH. Langkah ini digunakan untuk mencegah lecet. Hasil 1. Mengevaluasi hasil dari pemeriksaan yang dilakukan tadi. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga yaitu mencatat kegiatan dalam lembar catatan keperawatan. Sekian, terima kasih. Itu saja video yang saya bisa sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.